Hai Sobat IMC, kembali lagi bersama saya Leni Diandra di IMC Podcast Corner, di mana di sini Leni akan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren banget dari Rumah Sakit IMC. Dan hari ini Leni masih berada di Rumah Sakit IMC Pekayon ya. Hari ini tuh kita akan ngomongin kalau buat kita-kita nih mungkin istilah baru ya, yang kayaknya kok masih agak asing nih kedengerannya di telinga gitu ya. Nah untuk itu sekarang kita akan menghadirkan Dr. Novita Sitorus, spesialis jantung. Halo dok. Halo Mbak Lini. Iya. Halo Wah, Sobat ini, IMC. Ini udah ada clue-nya nih, spesialis jantung. Oke, kita akan ngomongin tentang yang namanya kardiomegali. Nah mungkin belum banyak yang tahu ya dok ya, kardiomegali itu apa. Tapi mungkin saya mau sapa dulu dokter, sehat kabarnya dok? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Mbak Lini gimana? Alhamdulillah juga sehat, seger cantik ya dokter ya, aduh. Oke dok, ini kardiomegali pembahasan kita hari ini ya. Ya. Apa sih itu dok? Kayaknya aku aja masih asing gitu loh dok dengernya. Oh ya, terima kasih Mbak Lini. Jadi ini memang menurut saya waktu saya diminta untuk bicara ini saya semangat sekali ya, karena ini sebenarnya di bidang jantung sendiri ini bukan hal yang sangat khusus, bukan yang itu sangat umum ya. Kalau Mbak Lini tadi bilang istilah baru, memang beberapa pasien itu tidak paham atau baru dengar, tetapi banyak juga yang sudah mulai kritis karena adanya kecanggihan internet dan lain-lainnya, mereka suka Google sendiri. Jadi sebenarnya kardiomegali itu bukan suatu penyakit Mbak Lini, jadi adalah suatu keadaan struktur. Jadi kalau jantung itu kan punya fungsi dan punya struktur ya. Kayak kita manusia ada bentuknya, ada juga fungsinya ya. Ada yang fungsinya sebagai dokter, polisi, ibu rumah tangga dan lain-lain. Jadi kardiomegali itu yang abnormal itu adalah strukturnya. Jadi kardiomegali adalah suatu keadaan di mana jantung ukurannya lebih besar dibandingkan normal. Seperti itu Mbak Lini. Oke, jadi kalau misalnya ukuran normalnya itu manusia itu kira-kira berapa dok gambarannya? Oke. Jadi dulu waktu saya sekolah dikatakan bahwa ukuran kasaran dari jantung seorang manusia adalah sebesar kepal tangan. Kepala tangan. Iya. Oke. Namun kardiomegali ini biasanya istilah ini kita temukan pada pemeriksaan ronsen toraks dada, ya, di mana dikatakan kardiomegali bila CTR-nya atau kardiotoraksik rasionya, artinya besaran jarak antara ujung ke ujung jantung dibandingkan rongga dadanya itu lebih dari 50%. Nanti Mbak Lini kalau atau Sobat IMC yang pernah melakukan ronsen misalnya untuk medical check up akan selalu ditulis CTR, kardiotoraksik rasio, dan dibilang kardiomegali kalau nilainya lebih dari 50%. Seperti itu Mbak Lini. Oke, jadi kalau secara singkatnya berarti pembengkakan jantung gitu ya dok ya? Iya. Oke. Ada juga yang mengatakan demikian ya, pembengkakan jantung. Karena memang ya istilahnya karena dia tidak pada ukuran yang normal. Kayak kita aja deh misalnya tangan saya nih gitu ya, segede gini gitu kan. Ketika misalnya membesar terbentur kan bisa jadi membesar nih dok. Nah itu kan disebutnya bengkak gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, nah ini tapi kenapa? Gara-garanya tuh penyebabnya tuh kenapa dok bisa jadi bengkak nih? Jadi kardiomegali atau ukuran jantung yang membesar ini sebenarnya banyak ya sudut pandangnya. Seringkali juga bertanya-tanya nih, bengkak itu apanya ya yang bengkak? Jadi perlu dicermati dan diluruskan bahwa kardiomegali ini banyak kondisinya ya. Apakah bengkak itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang kebanyakan istilah kardiomegali ini didapatkan oleh teman-teman radiologi yang kebetulan memfoto dada kita ya. Misalnya ada orang sakit paru lagi sesak, difoto, oh Pak selain parunya ini ternyata jantungnya kardiomegali. Ya, jadi bahasa si kardiomegali ini paling banyak disebutkan oleh teman-teman di bagian radiologi ya. Namun itu hanyalah mata kita saat memfoto ronsen bahwa dia ukurannya besar. Namun besar itu faktornya beda-beda. Misalnya otot jantungnya yang menebal, ya, atau ruangannya yang melar. Oke. Nah, jadi penyebabnya masing-masing tentu berbeda, Mbak Lini. Jadi kardiomegali hanya melihat bahwa ukurannya membesar, ya. Jadi kalau misalnya ototnya menebal juga membesar, atau ototnya biasa tipis, normal, tetapi ruangannya melar.
Maka pada ronsen toraks dada dua-duanya disebut kardiomegali seperti itu. Oke, makanya tadi dokter bilang harus dicari tahu bagian Betul, mananya bagian nih mana? Betul yang sekali. membesar, yang melar gitu ya. Iya. Tapi biasanya umumnya di bagian mana dok yang banyak ditemui pembengkakan itu? Iya, yang paling banyak itu penyebabnya berhubungan dengan penyebabnya ya Mbak Lini. Jadi paling banyak yang paling awal kita bisa deteksi adalah ototnya yang menebal pada Oke. pasien-pasien hipertensi, karena hipertensi ini hampir seperti penyakit semua orang ya, tidak muda, tidak tua, tidak perempuan, tidak laki-laki ya, tidak yang pendidikannya rendah atau tinggi, ini tidak memandang apapun, biasanya dia hipertensi, terutama yang tidak terkontrol ya. Hipertensi itu kan tekanan darah Iya. tinggi, hiper itu tinggi, tensi itu tekanan darah. Jadi pada saat keadaan tensi didiamkan berlama-lama tinggi, tidak termanajemen dengan baik, tidak diobati, maka ini seperti analoginya seperti ototnya Adera yang pegang barbel, jadi terlatih ototnya menebal, kan dia mengangkat barbel itu tekanan kan, seperti itu. Nah itu jadinya kalau di foto ya Adera itu kan besar jadinya, tetapi sebenarnya yang besar adalah ototnya. Nah nanti beda lagi kasusnya bila yang membesar itu adalah ruangannya yang sebenarnya melar, bukan tebal. Ya, kalau tebal itu kita bilangnya dindingnya, dan paling banyak penyebabnya adalah hipertensi. Oke, nah berarti kan bisa dibilang ini kondisi yang tidak normal ya dok ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya gini dok, ini kita berandai-andai aja ya. Kalau kita bengkak di bagian luar, kan ada beberapa saran kompres, pakai es gitu kan ya. Tapi kan ini jantung ya, ini adalah alat vital dan ada di dalam gitu ya posisinya. Apakah penanganannya itu akan seperti apa gitu loh dok? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, dan ini pingin sekali saya tekankan pada kesempatan siang ini ya, untuk kita semua dan untuk sobat EMC di rumah yang menyaksikan acara ini. Jadi sebenarnya hampir semua penyakit jantung itu adalah kronis progresif. Artinya pada suatu keadaan dia bengkak, terutama karena darah tinggi yang ototnya menebal, dia seringkali jangan berharap mau tipis lagi. Hipertensi itu sendiri adalah suatu penyakit kronis yang lama-lama akan menjadi suatu jantung bengkak, lemah, lalu kemudian nanti gagal jantung dan akhirnya pada suatu kematian. Jadi sebenarnya kalau ada kita semua atau siapapun ya, saudara kita ya, orang lain aja lah ya yang kena kardiomegali ini, harusnya kita biasanya ketahuannya dari ronsen ya, maka kita harus pastikan dulu apakah saya benar kardiomegali itu pertama, karena seringkali kok bilangnya kardiomegali tapi saya tidak ada keluhan dok. Oke, kalau begitu kita harus memastikan dulu apakah ibu, bapak atau yang lain itu benar kardiomegali atau tidak, karena tools ronsen toraks dada ini seringkali akurasinya untuk kardiomegali itu tidak sebaik pemeriksaan jantung, khusus jantung seperti USG jantung, ekokardiografi. Lalu dari situ nanti kita akan tahu penyebabnya. Pertama dipastikan dulu apakah benar kardiomegali ya. Jadi kalau ronsen itu untuk kardiomegali terlalu banyak faktornya Mbak Lini. Misalnya kita pada saat ronsen kurang tarik nafas ya, atau lagi batuk-batuk sehingga tidak bisa tarik nafas maksimal. Saat difoto terbaca kardiomegali. Padahal tidak. Ya, jadi saran saya untuk mereka yang bertanya-tanya pernah MCU barangkali ya, terus kemudian di ronsen ada kardiomegali, pertama pastikan dulu apakah saya kardiomegali dengan pemeriksaan ekokardiografi. Dari situ selain kita mengetahui apakah benar saya kardiomegali atau tidak, kita juga bisa menilai apakah ototnya yang tebal atau ruangannya melar dan penyebabnya karena apa. Jadi kalau ditanya tata laksana atau pengobatannya, tentu saja kita harus tahu dulu sebabnya apa. Oh, karena berbeda juga penanganannya. Betul. Oke, boleh dijelasin mungkin dok lebih detail lagi? Oh baik, dengan senang hati. Ya, saya senang topik ini karena kita akan bisa banyak yang kita perbuat ya, mencegah progresivitas, mencegah kematian dini ini dengan medical check up ya, terutama kalau ketahuan kardiomegali dari medical check up. Jadi kalau nanti ternyata biasanya saya juga dapat rujukan ya, karena ronsennya saya kardiomegali dok, lalu saya lakukan ekokardiografi, lalu kita lihat kalau memang dia ternyata hipertensi, dia riwayat hipertensi. Pada saat pemeriksaan kita lakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, tensinya tinggi ya.
lalu kemudian betul ototnya menebal sehingga dia dikatakan kardiomegali dari ronsen, maka obatnya ya obat darah tinggi. Sesimpel itu ya. Jadi dia itu ada orang yang kardiomegali dan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, maka dia akan ototnya menebal. Ini tanda bahwa dia sempat abai, tidak minum obat tekanan darah tinggi dengan rutin, sehingga efeknya adalah ke jantung. Jadi obatnya sama, obat darah tinggi. Jadi untuk yang nggak kardiomegali gimana dok? Tapi darah tinggi sama, cuma nanti resikonya lebih tinggi bagi mereka yang sudah kena penebalan otot jantung. Jadi dia harus lebih aware, lebih agresif ya, pola hidup sehat dan lain-lain. Sementara kalau penyebab kardiomegali yang lain misalnya klep, ya kita tahu jantung ada bagiannya, mungkin nanti sobat EMC dan yang kita semua ini kadang-kadang nge-google kita bisa lihat organ jantung itu banyak komponennya. Selain otot ada klep, ya klep yang macet atau yang tidak bisa menutup dengan sempurna. Kita tahu waktu pelajaran SMP atau SMA ya, katup jantung tutup buka tutup. Saat ini tidak berfungsi dengan baik, misalnya tidak membuka. Maka darah yang harusnya mengalir dari tempat yang pertama yang kedua untuk dipompa maka akan terkumpul di tempat yang sebelumnya. Ini akan bengkak di salah satu ruang. Kita ingat ruang jantung ada serambi, bilik ya, tergantung klep mana. Ada juga yang ngowoh, artinya dia tidak bisa klek, dia memble. Maka darah yang harusnya dipompakan ke tempat yang tujuannya akan balik ke ruangan yang sebelumnya. Ini pun membuat beban jantung di ruangan yang sebelumnya menjadi berat dan melar. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah penyumbatan jantung atau penyakit jantung koroner yang tidak diobati dengan baik dengan obat-obatan dan atau pemasangan ring. Seperti itu. Oke, wow, ternyata banyak juga ya dok ya. Oke, jadi kalau balik lagi ke pemeriksaan dan penanganan, ini mungkin bisa kita urutkan gitu ya dok ya, prosesnya biasanya akan terdeteksi itu dari kalau kita melakukan medical check up ya. Setelah mungkin dari medical check up ini radiologi menemukan bahwa kok ada yang tidak normal nih pada ukuran jantung, baru kemudian ada pemeriksaan lanjutan bersama dokter spesialis jantung seperti itu ya. Baru kemudian dicari lagi penyebabnya apa, di bagian mana pembengkakannya, karena kalau dari radiologi MCU saja tidak cukup gitu ya dok ya. Nah baru kemudian bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Ya. Ini amit-amit ya dok ya, separah-parahnya kalau misalnya memang pembengkakan ini terus-menerus terjadi, akan seperti apa dok? Ya jadi ending dari suatu penyakit jantung adalah gagal jantung. Nah, jadi ketidaknormalan jantung ini jelas sekali akan berujung kepada suatu keadaan gagal jantung. Makanya saya katakan tadi kronis progresif ya. Namun keadaan gagal jantung itu selain kardiomegali juga ditemukan fungsi pompa jantung yang menurun. Jadi tidak semua kardiomegali fungsi jantungnya turun seperti itu. Nah kayaknya banyak banget ya dok ya part-part atau masalah-masalah pada jantung. Ada denyut jantung, jantung koroner, apalah ini sekarang gagal jantung. Berarti kan ada bedanya dong dok ya dengan serangan jantung ada lagi. Ya dok ya. Ini apa dok yang apa ya, ciri-ciri lebih spesifik lagi tentang gagal jantung ini apa? Ya baik, jadi gagal jantung itu sebenarnya ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan organ-organ untuk berfungsi sebagaimana mestinya, atau bila organ itu berfungsi tetapi dengan effort yang besar, yang lebih besar dibanding orang normal, maka akan yang dirasakan apa? Yang dirasakan adalah gejala-gejala gagal jantung itu sendiri yang paling banyak yang disampaikan pasien saya itu biasanya mudah lelah, mudah lelah, sesak, kakinya bengkak, ya pasien tidak dapat tidur dengan terlentang, dia maunya pakainya bantalnya tinggi, ya, atau bagian-bagian tubuhnya juga membesar, selain kaki juga perutnya tambah besar, atau dia ngerasa berat badan bertambah meskipun makanannya nggak banyak dia, ya, jadi itu timbunan cairan karena jantung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ada juga batuk di malam hari, itu biasanya paru-parunya juga udah mulai ngerembes cairan ya, karena jantungnya tidak dapat memompa darah dan cairan. Darah kan ada isinya cairan. Jadi saat jantung tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak dapat memenuhi kebutuhan organ atau fungsi organ lain, maka itu disebut gagal jantung, dan kurang lebih seperti itu gejalanya Mbak Lini. Oke, jadi kalau sudah menemukan gejala-gejala seperti itu,
segeralah periksakan ke dokter begitu ya. Oke, karena memang lebih baik yang membengkak itu hanyalah saldo ya. Dan jangan sampai gagal transfer ya dok ya. Oke, jadi bisa dibilang nih dok, dari gagal jantung ini salah satu penyebabnya adalah pembengkakan, bengkak jantung. betul. Dan bengkak jantung ini erat kaitannya dengan hipertensi. Betul, salah satunya itu Salah ya. satunya adalah hipertensi. Nah, berarti cara kita untuk supaya menjaga ini semua tidak terjadi, tentu saja harus dengan pola hidup yang sehat. Iya, Seperti itu ya betul, dok ya. betul. Dan kalaupun memang sudah punya hipertensi nih dok, bagaimana nih dok supaya kita menjaga supaya nggak sampai bengkak bahkan sampai ke gagal? Iya, pertanyaan yang baik sekali dari Mbak Lini ya. Jadi saya kembali lagi kepada statement saya yang sebelumnya. Selalu ingat bahwa hipertensi adalah suatu keadaan yang kronis progresif ya. Tidak hanya hipertensi Mbak Lini, tetapi faktor resiko jantung yang lain, dia akan berjalan seiring berjalannya waktu menjadi memberikan suatu komplikasi terhadap jantung yang ujung-ujungnya adalah gagal jantung ya. Jadi tidak hanya hipertensi. Jadi untuk hipertensi pertama itu ada beberapa satu yang perlu diingat, kita harus mengetahui kita itu prehipertensi atau hipertensi ya. Seringkali ini menjadi pasien-pasien ini kayaknya aib banget gitu loh minum obat darah tinggi seumur hidup ya, bilangnya ketergantungan. Jadi bagi mereka yang hipertensi kronis gimana sih? Misalnya sudah berapa kali pengukuran tekanan darah dimanapun, baik di rumah, di klinik, di bidan, di rumah sakit, tensinya itu di atas 140/90, maka dia sudah dikatakan hipertensi kronis. Dan kalau memang hipertensi kronis, seringkali kita membutuhkan obat itu untuk jangka panjang atau kasarannya seumur hidup. Jadi untuk mencegah suatu gagal jantung yang berawal dari bengkak jantung dan hipertensi, setelah hipertensi ini jangan sampai bengkak atau tebal ototnya, yaitu dengan kalau memang dia hipertensi ya minum obat hipertensi secara teratur. Oke, dan tentunya tetap dikontrol ya di bawah pengawasan dokter ya dok ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjalankan pola hidup sehat. Betul Mbak Lini. Wow, ini informasi baru lagi nih Sobat IMC, ada yang namanya kardiomegali atau bengkak jantung yang barusan sudah dijelaskan secara detail, meskipun rasanya belum cukup ya dok ya, kita pengennya ngobrolnya lebih banyak lagi tentang pembengkakan jantung ini. Terima kasih banyak tapi Dr. Novita Sitorus hari ini sudah ngobrol sama saya dan memberikan informasi baru buat Sobat IMC. Dan Sobat IMC juga kalau pengen tahu nih Dr. Novita praktek hari apa, jam berapa, jangan lupa untuk cek website Rumah Sakit IMC, kemudian follow Instagram @rs.imc dan juga untuk subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit IMC supaya bisa tahu lebih banyak lagi tentang informasi masalah kesehatan. Terima kasih sekali lagi dokter, kita pamit dulu sama Sobat IMC ya. Saya Leni Diandra, sampai jumpa.